Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurentius Rinto, NIM 2101150076 dari program studi Penjas Kesrek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar motorik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Baik, dari pertemuan pertama membahas tentang dua kompetensi, yaitu konsep dasar belajar motorik dan tahap belajar motorik. Yang pertama tentang konsep dasar belajar motorik. Di sini ada pengertian belajar dan pengertian belajar motorik. Yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Yang kedua, pengertian belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Yang berikut tahap belajar motorik. Yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini siswa melaksanakan latihan yang merupakan rangkaian dari tahap pelaksanaan rencana. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir belajar motorik. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua yang membahas tentang teori belajar motorik. Di sini ada dua teori yang menjelaskan tentang teori belajar motorik. Yang pertama, teori Adams. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau seimbang. Yang kedua, teori skema. Suatu sistem yang konseptual yang perlu untuk memahami sesuatu. Baik, kita masuk pertemuan ketiga, membahas tentang klasifikasi respon motorik. Pertemuan ketiga yang membahas tentang klasifikasi respon motorik. Di sini ada dua klasifikasi, yaitu berdasarkan kecermatan gerak dan klasifikasi berdasarkan titik awal dan titik akhir gerak. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak membahas tentang keterampilan motorik kasar, yaitu keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Yang kedua, keterampilan motorik halus, yaitu keterampilan gerak yang melibatkan otot halus sebagai penggerak utama. Yang berikut klasifikasi berdasarkan titik awal dan titik akhir gerak. Di sini membahas tiga bagian, yaitu keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Yang berikut pertemuan keempat dan kelima. Di sini membahas tentang klasifikasi kawasan psikomotor dan gerak psikomotor tubuh manusia. Yang pertama, klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah bagian atau unsur. Yang kedua, gerak psikomotor tubuh manusia. Membahas tentang gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perceptual, kemampuan fisik, gerak keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Yang berikut kita masuk ke pertemuan ke-6 dan ke-7. Di sini membahas tentang teori psikologi belajar. Di sini ada dua teori, yaitu teori behavioristik dan teori koneksionisme dari Kondry. Yang terakhir, pertemuan ke-8. Di sini membahas dua teori, yaitu teori kognitif dan teori Bloom. Yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif terdiri dari evaluasi, sintesis, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Yang kedua, teori Bloom. Teori Bloom terdiri dari adopsi perilaku dan pengelolaan informasi tahap gerak. Adopsi perilaku terdiri dari awareness atau kesadaran, evolution atau perhatian, dan adoption atau menerima. Yang berikut
pengelolaan informasi tahap gerak. Di sini membahas 4 poin. Yang pertama, pada dasarnya manusia membutuhkan informasi atau berita terkini. Yang kedua, banyak informasi. Yang ketiga, informasi yang akurat bisa memberikan data yang valid. Yang keempat, gerak juga membutuhkan informasi. Demikian penjelasan saya tentang teori belajar motorik yang saya ketahui dari pertemuan awal hingga pertemuan terakhir. Sekian dan terima kasih.